Hai guys, gede aku ya. Kali ini aku mau bahas soal serial TV paling hits minggu ini. Apalagi kalau bukan Squid Game. Ya, Squid Game bahkan digadang-gadang sebagai serial TV non bahasa Inggris paling laris sepanjang masa di Netflix. Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin video ini sangat spoiler ya. Aku mau bahas pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari serial TV ini. Apa aja? Check this out. Ya, jadi yang pertama adalah kita hidup itu butuh uang gitu kan. Itu realitanya, tapi uang bukan segalanya. Ya, seperti kita tahu, serial TV ini menceritakan sebuah permainan yang dinamakan Squid Game. Ya, permainan ini antara hidup dan mati ya, dengan hadiah yang sangat fantastis, yaitu 465 juta won. Sebagian besar para peserta adalah orang-orang yang bermasalah dengan uang gitu. Misalnya kayak si Ali nih, dia adalah imigran gelap dari Pakistan, namun gajinya selama bekerja di Korea Selatan gak pernah dibayarkan. Jadi ya kehidupannya sangatlah tragis, hingga akhirnya dia gak punya pilihan lain untuk mencari uang dengan mengikuti permainan Squid Game gitu. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan membiarkan anak istrinya untuk kembali ke Pakistan. Lalu ada juga sosok Ji-hoon, dia adalah ayah dari satu anak yang ketagihan main judi sehingga hutangnya di mana-mana. Lalu ada juga sosok Sok-byuk, dia adalah seorang pebelot dari Korea Utara yang masuk ke Korea Selatan bersama adiknya. Namun ibunya masih ketinggalan di Korea Utara. Untuk membawa ibunya ke Korea Selatan, tentu dia membutuhkan uang yang gak sedikit. Dia bekerja sebagai seorang pencuri, namun itu gak cukup. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk ikut Squid Game untuk mendapatkan uang yang fantastis itu. Nah, pada titik tertentu hidup itu membutuhkan uang kan. Jadi kita harus bisa menjalin hubungan yang baik gitu dengan uang. Kita harus bisa mencari uang yang ibarat kita cukup untuk hidup kita dan mengelolanya dengan baik dan bijaksana. Kalau nggak bisa, ya ujung-ujungnya kita terjebak sama yang namanya hutang. Namun ada sebuah plot twist unik nih pada akhir cerita. Ternyata dalang dari permainan Squid Game adalah orang-orang kaya yang bingung nih mau menghabiskan uang bagaimana untuk memuaskan hasrat mereka. Nyatanya kehidupan yang berlimpah ruah dengan uang itu nggak cukup membuat mereka merasa puas gitu dan merasa senang gitu. Jadi mereka membuat sebuah taruhan dengan permainan yang melibatkan orang-orang nyata. Bahkan si kakek nih, dalang juga, dia pernah mengatakan, apa sih persamaan antara orang yang gak punya uang dan orang yang memiliki terlalu banyak uang? Apa? Ya, persamaannya adalah hidup itu udah gak menyenangkan bagi mereka. Gak punya uang tentu gak menyenangkan ya, kita gak bisa beli apa-apa, kita gak bisa beli hal yang bikin kita senang. Terlalu banyak uang pun, apapun yang kita beli, misalnya makanan atau barang-barang, itu akan terasa membosankan dan kehilangan kenikmatan gitu. Sehingga mereka berkumpul untuk membuat sebuah game untuk menyenangkan mereka. Game yang ya ada manusia nyata gitu loh. Toh uang 465 juta won adalah uang yang sedikit kali ya bagi mereka yang uangnya berlebihan gitu. Namun pada akhirnya uang tak berarti apa-apa bagi kehidupan Ji-hoon ketika dia sudah memenangkan permainan ini ya. Karena ketika pulang dia menemukan bahwa orang tuanya telah meninggal. Ya tragis juga sih ini, sedih gitu rasanya. Jadi konklusinya adalah kalau kita mau hidup dengan baik gitu ya, kita harus mencari uang gitu. Gimana caranya? Ya entah kerja, wirausaha, atau bertani, atau apapun lah pokoknya yang bisa menghasilkan gitu. Karena memang kenyataannya kita hidup butuh uang gitu. Tapi uang itu jangan sebagai landasan untuk menjadi bahagia gitu. Ya nyatanya banyak uang atau nggak punya uang sama-sama susah bahagia kalau kita nggak bisa bersyukur, katanya gitu. Nah, yang berikutnya adalah hidup itu uang sinawang ya.
Sebagai seorang tetangga dari Cho Sang-woo, pasti semuanya iri sama kehidupannya ya, dan pengen jadi dia. Gimana enggak kan, bisa kuliah di kampus bergengsi, pinter gitu kan. Pasti semua orang mendambakan menjadi dia, dapat kerjaan juga di tempat yang keren gitu kan. Sedangkan yang lainnya tinggal di desa dengan ya hidup biasa aja gitulah gitu. Semua pasti iri. Namun kita nggak pernah tahu nih, di balik kehidupannya yang baik-baik aja menurut kita, ternyata dia ya punya masalah dengan uang yang cukup pelik gitu lah. Dia terlibat hutang yang cukup banyak gitu kan, sampai membuat dia merasa putus asa hingga akhirnya dia ikut The Squid Game demi mendapatkan uang. Ya, tujuan dia adalah mendapatkan uang. Ibarat kata kehidupan Sang-woo juga nggak lebih baik dari Ji-hoon yang orang biasa aja, nggak berpendidikan gitu kan. Jadi bahkan dia lebih parah karena dia menggadaikan moralitasnya sebagai seorang manusia dalam permainan ini ya, karena memang tujuannya hanya uang gitu. Berbeda dengan si Ji-hoon yang lebih, menurutku kayak lebih manusiawi gitu. Jadi kadang kalau ngelihat hidup orang dari luaran itu kadang-kadang ya nggak tepat sih. Ya sebenarnya film ini mungkin nyentil ya, nyentil sifat manusia pada umumnya ya. Misalnya kayak kita ngelihat sosial media gitu kan, kayak kita tuh kagum sama orang, atau ibarat kata dalam hati kayak iri gitu loh. Wah, hidup dia kok lebih enak ya daripada kita. Terus kayaknya hidup dia lebih nyaman dan lebih segalanya lah, pokoknya rumput tetangga lebih hijau, intinya kayak gitu. Padahal kita nggak tahu kan kenyataannya itu kayak gimana, aslinya dia seperti apa, penderitaan apa yang dia pendam dalam dirinya, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya udah, hidup itu kadang-kadang tuh ya wang sinawang sih. Lalu berikutnya adalah menjadi orang yang baik, yang tulus sama orang lain, itu nggak ada ruginya gitu ya. Karma udah eksis gitulah, maksudnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Kayak misalnya si Ji-hoon gitu kan, kita pasti gregetan yang ngelihat sosok Ji-hoon tuh, kayak dia kan ketagihan main judi ya, terus hutangnya banyak, terus kayak dia kurang bertanggung jawab dengan keluarganya, sampai akhirnya dia diceraikan sama si istrinya, anaknya dibawa ke Amerika gitu kan. Namun di dalam dirinya yang nyebelin gitu kan, kenapa sih dia suka nyebelin, tapi dia punya hati yang baik gitu. Bahkan ketika dia punya uang bisa beli ikan, dia kasih tuh ikan sama si kucing. Selain itu, waktu di dalam game juga dia lebih simpati sih sama si kakek ini. Dia merasa kasihan gitu, tapi dia belum tahu kalau dia ternyata VIP ya. Ketika ngompol si kakeknya ini, dia minjemin jaketnya. Lalu beberapa adegan bahkan dia mengajak si kakek ini untuk main game bersama, karena dia tahu pasti kakek ini terlalu lemah untuk ikut game, dan ya siapa lagi kalau bukan dia yang nolongin si kakek ini, nggak ada yang mau gitu kan. Lalu juga si cewek ini Sobyok gitu kan, dia memang sih pernah nyopet si Ji-hoon ya waktu menang taruhan judi itu ya, tapi pada akhirnya ketika di sini dia juga ya udah deh, kasihan juga nih sama si cewek ini nih, udah diburu-buru kan sama si bosnya yang gangster itu kan. Akhirnya dia menawarkan bantuan untuk ya udah gabung aja sama aku nih, nggak apa-apa kok gitu. Tapi ya awal-awalnya juga Sobyok itu lebih ini sih, kayak dingin gitu, nggak percaya. Tapi pada akhirnya mereka tuh tetap kayak bersahabat gitu loh. Lalu di game yang jembatan ini ya, si Ji-hoon itu kan milih nomor kan buat nyebrang jembatan, dan di titik-titik akhir nih dia bisa merelakan juga gitu nomornya dikasih ke orang, karena dia minta, si bapak-bapak ini minta nomor itu gitu, ya udah dikasih gitu kan. Dan ternyata justru itulah yang membuat si Ji-hoon jadi beruntung gitu, jadi urutan terakhir gitu. Ya menjadi baik pada akhirnya. Yang merasakan akibatnya ya kita sendiri gitu kan.
hingga akhirnya si Jihoon berhasil masuk ke babak final. Pada episode terakhir dia bahkan sempat mau bikin koalisi ya dengan si cewek Korea Utara ini, karena dia melihat bahwa si cewek ini kayak nggak punya kesempatan gitu, dia teramat terluka gitu kan, udah teramat lemah gitu, udah ayo kita bareng aja gitu, nanti kamu bisa dibunuh tuh sama si Sangwoo gitu. Tapi si ceweknya kayak udah nyerah gitu loh karena kesakitan kena kacang. Aduh udahlah, kayaknya aku udah nggak bisa nih kayaknya. Akhirnya dia kayak ngobrol soal keluarganya di luar sana sih. Udah kalau di antara kita ada yang menang, tolongin adikku ya, gitu sih intinya. Jadi ya dia si Jihoon itu punya rasa empati yang tinggi terhadap orang lain gitu kan. Dia peka juga gitu terhadap penderitaan orang lain. Ya dari sosok ini sebenarnya yang bikin kita sebel ya cuma kenapa sih dia itu nggak bisa ngelola duit gitu, kenapa dia ketagihan jadi dia nggak bertanggung jawab dengan keluarganya gitu, bahkan hidup numpang sama neneknya kan, neneknya ibunya gitu, kasihan juga sama ibunya gitu sih. Lalu kenapa sih dia melakukan itu gitu kan, kenapa dia tuh kok baik banget gitu kan, ya mungkin dia sadar bahwa setiap orang tuh punya masalahnya sendiri-sendiri gitu kan, maka nggak ada salahnya kita buat baik sama orang lain. Yang berikutnya adalah manajemen uang itu sangatlah penting gitu. Kalau bisa nih jangan sampai kita terjerat dalam yang namanya hutang, apalagi dalam bentuk kayak ketagihan buat main judi, terus investasi bodong gitu kan. Kalau misalnya nih memungkinkan buat kita nggak berhutang gitu, ya udah nggak usah hutang gitu loh. Hidup itu ya udah biar semampunya saja, sebisanya aja gitu sih. Jadi pilihan yang kita buat sekarang sangat berefek pada kehidupan hari-hari berikutnya. Yang berikutnya adalah semua orang itu bisa menjadi musuh kita. Nah, maka dari itu janganlah kita bergantung kepada manusia gitu, bergantung kepada orang lain. Jadi lebih baik kita bergantung pada sebuah nilai-nilai gitu loh. Nah, yang masuk babak final ternyata adalah Jihoon dan Sangwoo. Seperti kita tahu mereka adalah sahabat kecil yang sering main Squid Game bareng zaman dulu ya. Di awal-awal permainan si Jihoon itu sangatlah percaya sama si Sangwoo. Namun pada akhirnya karena Sangwoo sangat berhasrat untuk mendapatkan uang dari hadiah si game ini, ya dia jadi brutal juga gitu. Di permainan ini sangat terlihat bahwa si Sangwoo itu ya memang mau nggak mau niat banget nih bunuh si Jihoon dan pengen banget jadi pemenang. Jadi ketika manusia itu nggak punya nilai-nilai dalam dirinya, ya kata si VIP sih, kita tuh nggak ada bedanya dengan binatang pada akhirnya. Ya ini kan sebenarnya jadi sebuah fenomena yang unik ya, maksudnya kayak di kehidupannya tuh bahkan kita kan sering yang melihat kayak misalnya teman makan teman gitu kan, kayak katanya mau bisnis bareng ternyata uangnya dibawa kabur misalnya gitu, atau saudara makan saudara yang ya penipuan dan lain-lain sebagainya gitulah. Makanya pelajaran yang kita dapat memang lebih baik nih kita itu nggak usah menggantungkan hidup pada manusia gitu. Terikat sih ya terikat, tapi nggak usah sampai terikat banget gitu. Penting kita tuh terikat sama sebuah nilai-nilai hidup gitu, kayak misalnya si Jihoon nilai kemanusiaan, nilai kebaikan gitu. Ya, sekian spoiler kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ya. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, tulis di kolom komentar dong kalian pengen bahasin